Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Pertama-tama yang terhormat Bapak Tengku Syahrul Reza, SEMM PhD, selaku Lektor Kepala Senat Institut Stiani, dan Ibu Mutia Atikah, selaku Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Sumatera Utara, dan segenap pengurus Indonesia Care Forum, serta para hadirin peserta webinar nasional Undang-Undang Cipta Kerja Dorong Peran Penyiaran Digital. Puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena pada siang hari ini kita dapat berkumpul dalam sebuah forum webinar nasional dengan tema UU Cipta Kerja Dorong Peran Penyiaran Digital. Saya Prisaki Rey selaku pembawa acara pada siang hari ini akan membacakan susunan mata acara. Yang pertama, acara pertama adalah pembukaan, acara yang kedua adalah sambutan, acara yang ketiga adalah pelaksanaan webinar nasional dengan tema Undang-Undang Cipta Kerja Dorong Peran Penyiaran Digital yang akan dipandu oleh moderator, acara keempat sesi tanya-jawab, acara terakhir penutup. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, marilah kita buka acara pada siang hari ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Menginjak acara selanjutnya, yaitu sambutan dalam hal ini akan disampaikan dari pengurus Indonesia Care Forum yang akan disampaikan oleh Saudara Marzan Sutrisman Hulu. Kepadanya waktu dan tempat dipersilahkan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Sayang kumbang mencari makan, terbang sering di tepi kali. Selamat datang kami ucapkan, moga diiring restu ilahi. Cakep. Yang saya hormati Bapak Syahrul Reza, SEMM PhD, Kepala Senat Institut Stiami. Yang saya hormati Ibu Mutia Atikah, Ketua KPID Sumatera Utara. Yang saya hormati pengurus Indonesia Care Forum. Dan yang saya hormati Bapak, Ibu, dan rekan-rekan peserta webinar nasional dengan tema Undang-Undang Cipta Kerja Dorong Peran Penyiaran Digital. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena pada hari ini kita dapat berkumpul via Zoom untuk melaksanakan acara webinar yang rutin kami lakukan dari Indonesia Care Forum. Tentunya kami sangat berterima kasih kepada kedua narasumber kita pada siang hari ini yang telah bersedia dan meluangkan waktunya untuk memberikan penjelasan dan penerangan kepada masyarakat tentang Undang-Undang Kerja khususnya pada bidang penyiaran. Perlu diketahui bersama bahwa Indonesia Care Forum adalah non-government organization atau INDO yang didirikan di Jakarta pada tanggal 30 November 2015. Salah satu gagasan dasar didirikannya Indonesia Care Forum tidak lain adalah keprihatinan atas realitas masyarakat saat ini yang minim literasi di tengah arus globalisasi, ujaran kebencian, dan maraknya kabar bohong atau hoax. Salah satu program Indonesia Care Forum adalah menyelenggarakan berbagai program diskusi, literasi, seminar yang berimbang dan tidak memihak. Harapan kami adanya webinar kali ini dapat memberikan pencerahan kepada masyarakat cendekiawan, pengamat komunikasi, dan unsur-unsur lainnya tentang Undang-Undang Cipta Kerja bidang penyiaran ini. Itu saja yang saya sampaikan mewakili Indonesia Care Forum sebagai pelaksana acara webinar pada siang hari ini. Pisau menggores menjadi luka, rasanya sakit, amatlah perih. Cukuplah sekian dari saya haturkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan acara saya kembalikan ke saudara MC. Bravo, pantunnya keren. Terima kasih, Pak. Belajar juga di pantun. Terima kasih atas sambutannya dan pantunnya Bapak Marzan Sutrisman. Baiklah, kita menuju acara puncak yaitu webinar nasional dengan tema Undang-Undang Cipta Kerja Dorong Peran Penyiaran Digital yang akan dipandu oleh moderator kita. Sebelumnya, saya akan membacakan CV singkat moderator webinar pada siang ini.
Moderator merupakan mahasiswa tingkat akhir studi ilmu politik Universitas Jakarta. Aktif sebagai Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa FISIP Universitas Jakarta, alumni Sekolah Politik dan Komunikasi Indonesia, aktif menulis opini di bidang Kompasiana dan founder podcast Gelitik Politik. Saya persilahkan kepada moderator untuk memandu acara pada siang hari ini. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Alhamdulillah, patut kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena pada siang hari ini kita dapat berkumpul dalam forum online webinar nasional Undang-Undang Cipta Kerja Dorong Peran Penyiaran Digital. Baik, untuk mempersingkat waktu, marilah kita dengarkan paparan materi dari Bapak Teguh Syahrul Reza. Namun sebelumnya, saya akan membacakan CV singkat dari Bapak Teguh Syahrul Reza. Lahir di Aceh Timur pada tanggal 12 Oktober 1962, menyelesaikan jenjang pendidikan SD hingga SMA di tanah kelahirannya, riwayat pendidikan S1 Fakultas Ekonomi, Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, S2 Magister Manajemen, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia Emas, yang sekarang menjadi Universitas ARS Internasional, Bandung, kemudian S3 University Insania, Kedah, Malaysia. Pak Tengku? Yes, I am. Ya, saya. Aktivitas sehari-harinya saat ini adalah dosen dan lektor kepala di Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Mandala Indonesia atau SIAMI, Direktur Mandala International Education Service and Learnership Institute, Direktur Utama PT Mandala Nasional, SIAMI Corporation, Wakil Ketua Asosiasi Dosen Indonesia atau ADI, kemudian Kepala Departemen Entrepreneurship Asosiasi Perguruan Tinggi Swasta Seluruh Indonesia, MPP Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia atau ICMI, dan masih banyak organisasi lain yang Pak Tengku ini aktif di dalamnya. Baik, langsung saja kita ke Pak Tengku Syahrul Reza. Seperti yang kita ketahui bahwa Undang-Undang Cipta Kerja pada saat ini masih menyisakan pro kontra, meskipun sudah disahkan oleh DPR pada rapat paripurna yang lalu. Perlu diketahui bahwa Undang-Undang Cipta Kerja juga meliputi banyak bidang, terutama bidang ketenagakerjaan yang selalu disorot, tetapi ada juga bidang lain yang ada di dalamnya, ada di dalam Undang-Undang Cipta Kerja tersebut, yaitu salah satu di antaranya adalah Undang-Undang bidang penyiaran. Di sini kita dapat Wakil Ketua Badan Legislasi DPR, Pak Willy Aditya, mengatakan Undang-Undang Cipta Kerja yang baru disetujui dalam rapat paripurna mendorong terciptanya era penyiaran digital di Indonesia. Ia mengatakan bahwa transformasi digital ini penting karena industri penyiaran Indonesia masih tertinggal dibandingkan negara-negara lain. Baik, kita dengar langsung dari paparan dari Pak Teguh Syahrul Reza. Waktu dan tempat kami persilakan. Terima kasih, moderator. Is it my talk is clear? Cakap saya ini jelas ya, terang suaranya. Jelas, Pak. Halo, oke. Jelas masuk. Oke, baik. Thank you very much, moderator. I will talk in English, Malay and Javanese too, but I do not can to talk Batak, ya. Because I look Mutia Atika from the North Sumatra.
Tapi saya tak tahu dia orang Delhi ke, Mutia Atika. Welcome Mbak atau Ibu Mutia. It's very interesting welcome speech from the Indonesian forum. Siapa tadi ketuanya? Indonesia Care Forum, ICF. ICF, bukan ketuanya Pak, pengurus Pak. Oh, pengurusnya, Ya, tadi sorry. pengurus. Welcoming from pengurus ICV tadi menarik sekali bagi saya. Karena dia memulainya dengan pantun. Saya pun nak balas pantun dia juga lah. Ya. Terima kasih Pak. Oke, buah jambu, buah kedondong. Cakep. Banyak didapat di Sukamaju, Medan. Nah, itu ada orang Sumatera Utara masalahnya kan. Para jurnalis harus hindari kabar bohong. Nah, itu mengutip sambutan tadi panitia. Hindari hoax. Ya kan? Agar Indonesia tambah maju dan tidak edan gitu kan. Jadi digatuk-gatuin Medannya tadi itu. Oke, thank you moderator. Jadi saya akan talk around 7 minutes for to the suggest atau stimulation of starting discussion ya. Jadi saya tidak menyiapkan PPT yang sifatnya sharing on the screen, tapi saya ingin sharing dalam bentuk perspektif pemikiran saya 5 poin. Nanti mudah-mudahan menjadi pemicu diskusi kita. Ketika Farah menghubungi saya untuk jadi sharing person dalam diskusi ini terkait omnibus law penyiaran, lalu saya teringat pada tanggal 8 Mei 2003. Kalian sudah hadir belum ya? Sudah lahir belum ya mudah-mudahan ya, 2003 udah kali ya. Jadi waktu itu saya melakukan somasi terhadap Undang-Undang Penyiaran nomor 32 tahun 2002 yang baru saja diundangkan pada waktu itu. Nah, uniknya memang sejak awal Undang-Undang Penyiaran ini sudah mengundang konflik atau kontroversi sebab banyak pihak berkepentingan terhadap undang-undang ini. Jadi belum lagi sempat disosialisasikan sudah di judicial review oleh para pelaku bisnis penyiaran. Di antara yang mereka sangat tidak bisa terima adalah kebijakan untuk TV lokal. Jadi TV nasional kemudian dianggap akan membentuk opini publik secara nasional, maka diaturlah menjadi TV lokal. Nah, ini yang tidak disukai. Jadi, hari ini kita menghadapi atau mengalami satu disruption atau satu conversion dengan undang-undang atau omnibus law penyiaran. Jadi, ada 5 poin dari saya. Isu TV nasional dan lokal. Itu satu. Apakah bisa produktif apabila teman-teman sebahagian malah menentang adanya industri television yang bersifat nasional. Yang kedua adalah isu digitalisasi, ya, yang didorong oleh Undang-Undang Nomor 11 2020 ini terkait omnibus law. Yang ketiga, isu investasi atau investor. Apakah betul dengan ada undang-undang ini maka akan menggerus pemain lokal? Saya tidak sepakat dengan itu karena investor kan cuma diberikan option, kalau saya tidak salah saya maksimum 20% dalam shareholders. Jadi tidak mungkin mereka kemudian menjadi penentu arah satu industri berbasis television ataupun media. Yang keempat, isu regulasi. Karena apa? Karena asosiasi jaringan jurnalis Indonesia
Itu waktu itu saya mengutip Ketua Umumnya Abdul Manan dalam Tempo 7 Oktober 2020, dia tidak bisa menerima atau menolak Omnibus Law ini karena dianggap oleh dia akan mengeliminasi kebebasan pers dan sebagainya. Saya pikir itu sesuatu yang tidak terlalu benar untuk ditakutin. Justru sekarang kita memerlukan sebuah kompetisi untuk menaikkan positioning kita baik dalam bisnis media maupun dalam kebenaran ataupun informasi yang sifatnya berkualitas gitu ya. Yang terakhir, isu-isu persaingan. Saya kira di dunia yang terbuka sekarang ini kita tidak bisa ngumpet atau memproteksi diri hanya karena kita ingin selamat dari persaingan. Itu nggak mungkin. Oleh karena itu, adanya keterbukaan industri ini kepada dunia luar dengan undang-undang ini, menurut saya merupakan sebuah terobosan yang harus kita manfaatkan, kita sambut baik di era presiden yang cuma tinggal 1 periode ini. Jadi saya pikir kalau Pak Jokowi tidak melakukan langkah ini, kita justru akan rugi. Sebab presiden 2004 nanti belum tentu berani melonsing sesuatu yang kontroversi menurut pandangan sebagian masyarakat yang belum memahami sesuatu yang beyond. Karena itu sebenarnya Pak Jokowi yang hanya 1 periode lagi ini sebenarnya justru harus kita daya gunakan dengan sebaik mungkin untuk mendorong sejumlah terobosan perundang-undangan yang sudah kayak hutan rimba di negara kita. Karena sejak merdeka kita memproduksi terus undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan presiden, Kepmen, Pergub, dan sebagainya. Tapi kita tidak pernah mereview apa yang sudah diproduksi itu sesuai dengan perkembangan zaman, sehingga sebahagian justru menjadi semak belukar bagi perkembangan Indonesia ke depan. Jadi pilihan Omnibus Law ini sebagaimana saya baca juga dalam papernya Mutia Atikah, saya sependapat dengan pandangannya. Oleh karena itu dalam pembukaan diskusi ini saya hanya ingin melontarkan 5 isu tadi, isu TV nasional dan lokal, isu digitalisasi, isu investasi atau investor luar, isu regulasi, dan isu persaingan. Yang menurut saya justru dengan Omnibus Law penyiaran ini membuat kita menjadi lebih terbuka, lebih modern, dan lebih bisa empowering human capital kita di bidang ini. Saya kira itu moderator sebagai pembuka diskusi ini dari saya. Thank you very much for your attention. Baik, terima kasih Pak Teguh Reza atas pembukaan diskusi kita pada siang hari ini. Tadi sudah disampaikan beberapa poin, diantaranya itu poin regulasi, persaingan, kemudian poin investasi. Baik, kita sambil menunggu moderator kita, Ibu Mutia Atikah. Sepertinya belum hadir dalam ruang daring kita. Baik, nanti para audiens, jika ada pertanyaan bisa dimasukkan ke dalam chat publik, nanti biar saya bacakan. Pertanyaan ditunjukkan kepada siapa, perkenalkan diri, dari mana, kemudian instansinya, kemudian pertanyaannya ditunjukkan kepada siapa. Kalau memungkinkan direct question, boleh juga kalau memungkinkan ya. Bagaimana Pak? Kalau memungkinkan peserta mau direct question lewat layar. Oh, diperbolehkan Pak? Ya, why not? Ya. Untuk sambil menunggu Ibu Mutia Atikah, belum muncul di ruang webinar kita, boleh ada
audiens, jika ada pertanyaan ke Pak Tengku Syahrul Reza, mungkin dipersilakan. Ibu Mutia bisa masuk 13.30, Pak. Oh ya, Masih nggak apa-apa, ada agenda. kita gunakan untuk diskusi. Jadi question answer dengan saya, kemudian nanti Ibu Mutia kemudian question answer lagi. Jadi satu-satu nggak apa-apa, jadi nggak mesti Boleh. panel. Siap. Baik, dipersilakan kepada audiens jika ada pertanyaan ke Bapak Tengku Syahrul Reza. Sebagai pembuka diskusi. Ya, sambil menunggu kalau ada nanti kasih interruption ya. Jadi saya pikir kita ini sekarang mengalami satu era di mana kita harus berani melakukan perubahan paradigma atau paradigm shift. Penolakan ini saya lihat lebih karena kebelum-mampuan melihat beyond yang dibalik dari satu batas pandangan dia yang sebenarnya kalau kita tidak melakukannya maka kita akan menjadi menjadi sasaran pasar orang lain malah dari international atau global player, pemain global. Jadi sebenarnya kebijakan pemerintah lepas dari mungkin terkesan agak terburu-buru, tapi cepat atau lambat Omnibus Law ini memang harus dilakukan apabila kita ingin mengatasi masalah kita terkait ekonomi investasi, di mana itu supply tenaga kerja juga tidak bisa berhenti setiap tahunnya, baik lulusan perguruan tinggi maupun sekolah menengah dan sebagainya, apalagi ditambah dengan banyaknya tenaga kerja yang diberhentikan karena efek COVID pandemic. Jadi kita harus berkejar-kejaran antara boom pengangguran yang akan terjadi berpicu dengan investasi atau negara-negara yang hanya ingin meletakkan investasinya pada suatu kondisi yang welcome for investment. Makanya kita lihat Vietnam sudah melakukan Omnibus Law lebih awal dari kita. Makanya banyak company pun remove ke sana. Kira kita tambahkan. Terima kasih tambahannya Pak Reza. Baik, saya kembalikan ke audiens. Barangkali ada pertanyaan yang ditujukan ke Pak Reza, dipersilakan. Pertanyaan yang bagus, nanti akan dikirim hadiah kali ya. Iya apa Pak? Hadiahnya nasi kebuli. Ini kayaknya ikat kepala Bapak nih unik Pak nih. Ini dari East Java, Jawa Timur. Saya mendapatkan satu souvenir dari sebuah international seminar di satu universitas di Surabaya. Jadi saya gunakan karena imaging sedikit. Yeah. Nanti kalau punya Sumatera Utara kita minta dengan Ibu Mutia. Ibu Mutia masih belum masuk Pak. Ya, kalau datang kita minta dengan Mutia Atika, tapi tidak pakai hasil loan ya. Karena kalau ada hasil loan nanti diajak Dewanto nanti. Apa? Atika hasil loan dengan Rio Dewanto. Oke. Ini saya lihat teman-teman yang di yang di partisipan banyak juga. Ini kebanyakan student atau barangkali anak-anak muda yang harusnya berani bersuara ya. Mohon maaf Pak, saya potong. Ini ada pertanyaan dari Insur Institute. Ada kekhawatiran bahwa Undang-Undang Cipta Kerja itu akan mengurangi peran pengawasan dari KPI, Pak. Bagaimana tanggapan Bapak? Sebenarnya undang-undang ini kan baru batangnya. Kemudian nanti akan diatur teknisnya kan di peraturan pemerintah sebagai derivasi atau turunan dari undang-undang.
Kemudian peraturan pemerintah akan turun dalam bentuk Kepres di antaranya. Ke tingkat Kementerian Kominfo kan ada Kepmen. Jadi justru sekarang pemerintah sedang membuka pintu sebesar-besarnya untuk menampung aspirasi, sehingga apa yang dikhawatirkan itu bisa dieliminasi melalui perangkat peraturan pemerintah sebagai a way of way of a technical implementation of undang-undang itu. Jadi justru kekhawatiran dan segala macam tidak perlu terjadi karena untuk peraturan pemerintah sebagai implementasi undang-undang, toh semua pihak diundang untuk memberikan sharing. Jadi nggak mungkin tiba-tiba ada eliminasi sebuah fungsi lembaga yang dibentuk oleh negara sendiri gitu ya, seperti KPI. Itu pandangan saya. Baik, terima kasih Pak Reza. Kemudian ini ada pertanyaan lagi Pak. Apakah pemerintah Indonesia kurang melakukan edukasi terkait Omnibus Law? Ya, sebenarnya bukan pemerintah Indonesia kurang edukasi ya. Kita orang Indonesia rata-rata itu masih awam tentang Omnibus Law itu. Jadi baru dengar-dengar setahun yang lalu tiba-tiba sudah jadi undang-undang. Dengar-dengarnya itu bukan karena baru. Di Amerika itu sudah dilakukan ya berapa puluh tahun yang lalu. Di sana disebut Omnibus Bill namanya ya. Jadi di negara ASEAN lain malah sudah dijalankan. Problem di kita ini karena pertama kalau kita salahkan pemerintah semua, pemerintah nggak mengedukasi, ya justru pemerintah kita juga dalam hal ini baru memberi atensi setelah Presiden Jokowi ini menyampaikan betapa penuh sebatai hutan rimbanya peraturan di Republik ini sejak dari undang-undang peraturan pemerintah, keputusan presiden, peraturan menteri, peraturan gubernur, pergub, perbub segala macam. Sehingga kita ini sudah seperti Anda bayangkan saat di hutan banyak banget semak sana sini, sehingga kita mau bergerak di dalam hutan itu untuk membangun sesuatu sudah sulit karena sudah mengkerangkeng diri dengan berbagai macam. Jadi DPR itu kan tiap tahun kerjaannya membuat undang-undang, kan? Jadi bersama pemerintah maupun inisiatif dia. Kemudian peraturan pemerintah kalau undang-undang yang lalu itu tidak mungkin tidak berhubungan dengan sektor yang lain. Jadi kalau ini tidak dilakukan satu perampingan, penyederhanaan, sinkronisasi, sudah pasti kita ini mengkerangkeng diri sendiri dalam satu hutan regulasi yang tidak mungkin membuat kita bisa lari untuk mencapai kemajuan di tengah persaingan dunia dan negara-negara tetangga kita lainnya. Jadi itu masalahnya. Jadi kita harus belajar secara self learning ya, kita harus banyak belajar. Jadi jangan semuanya nanti disalahin pemerintah semua. Justru sekarang ini kita harus bergandengan tangan bersama-sama dengan pemerintah untuk mengatasi berbagai masalah di negara kita supaya kita bisa mencapai kemajuan yang kita inginkan di 2045. Itu yang penting. Jadi jangan hari-hari sibuk aja buat move ini, move itu, apa demo sana, demo sini, panduk sana, panduk sini, apa coba. Justru harusnya kita bersinergi untuk mengatasi masalah yang tidak kecil sekarang ini, dan apalagi setelah pandemik ini diperkirakan nggak mungkin setahun 2 tahun. Begitu Pak Moderator. Berarti pandangan Bapak bahwa Undang-Undang Cipta Kerja ini menjadi semacam memangkas peraturan lama terus dijadikan satu undang-undang yang mencakup semuanya, seperti itu Pak? Ya, memang artinya Omnibus Law itu kan jadi semacam bus besar yang dimana semua tadi bus-bus kecil itu. Jadi ibaratnya gini loh, di Jakarta kan mulai ada Transjakarta ya.
dulunya kan ada Metro Mini, ada Kopaja, ada Mikrolet, ada Komulet, entah apa-apa, Bemo, ada Bajai. Itu seleweran di seluruh Jakarta itu ada. Bayangkan nggak crowded-nya jalan Jakarta. Kemudian disinkronkan menjadi transportasi terpadu. Ada LRT, MRT, Transjakarta. Jadi Omnibus Law itu memang mensinkronkan semua yang undang-undang yang terkait dalam satu bus atau dalam satu vehicle yang membuat yang tidak sinkron tadi menjadi bisa disinkronkan sehingga tidak satu menjegal yang lain, satu menghalang yang lain. Jadi justru itu yang saya bilang kita perlu berterima kasih karena presiden kita yang mengambil inisiatif pemerintah ini pada periode kedua ini beliau tidak punya kepentingan lagi supaya popularitasnya periode ketiga kan tidak. Jadi kalau ini nggak dilakukan sekarang, besok Presiden 2024 nggak berani melakukan sesuatu yang menimbulkan reaksi besar masyarakat. Karena dia ada pikiran untuk periode kedua. Jadi harusnya ini disyukuri dan disambut baik sebuah inisiatif ini. Begitu pandangan saya ya. Berarti secara tidak langsung Bapak mendukung Omnibus Law. Bukan saya saja mendukung, kita semua harus mendukung. Jadi ibaratnya jalan tol di sana orang sudah kejar-kejaran di jalan tol ya. Kita ini jalan arteri banyak lubang sana sini, kemudian ada orang membuat kendaraan yang bisa ikut ke jalan tol itu supaya bisa berlari kencang. Kemudian kita masalahin gimana ini warung di jalan yang berlubang ini siapa nanti yang makan, siapa yang akan singgah. Lah kalau gitu yang kita pikirin, kapan kita mau cepat berlayar jalan tol? Justru kita ngajak warung-warung itu membuka warungnya itu di sana di rest area jalan tol itu supaya kita sama-sama menuju ke jalur yang memicu kemajuan gitu, bukan malah memasalahkan warung di jalan lubang-lubang ini nggak ada yang penghuninya lagi. Kalau gitu. Baik. Terus terkait polemik yang sedang terjadi Pak, ada banyak gejolak penolakan itu seperti apa Pak? Apakah memang benar DPR dan pemerintah kurang sosialisasi dan edukasi mengenai undang-undang ini? Itu udah di mana-mana yang nama penolakan tanpa sebuah kajian yang mendalam itu pasti tidak paham. Ya kan? Ketidakpahaman itu memicu penolakan. Itu di mana-mana. Ya, di negara maju juga. Jadi di sini kita berkejar-kejaran dengan waktu. Soal sosialisasi itu soal yang pertama. Tapi soal pemahaman terhadap pentingnya terobosan ini juga hal yang lebih penting. Jadi jangan setiap apa yang inisiatif pemerintah selalu ditolak yang sifatnya hanya popularity, penolakan dengan masing-masing pihak mengambil manfaat untuk menunjukkan positioning. Jadi kalau yang dipersoalkan hanya buruhnya saja, dan itu sebenarnya bisa diatur dalam peraturan pemerintah dan pelaksananya, jadi investornya nggak kita pikirkan bagaimana dia mau masuk ke Indonesia, jadi kita ini mau jalan di tempat, apa kita mau berlari untuk menyesuaikan dengan tingkat pertumbuhan penduduk dan juga kebutuhan lapangan kerja ke depan. Itu harus disadari, jadi nggak bisa kita berdiam diri atau hanya jalan di tempat, cukup begini-begini aja, itu nggak mungkin. Itu akan menjadi bumerang bagi kita sendiri. Ini bukan soal pro kontra, ini soal mau tidak mau harus kita bergerak gitu. Bahwa ada kekurangan itu persoalan yang harus kita perbaiki on the spot. Tapi kita nggak mungkin kemudian stagnan atau status quo tanpa ada sebuah terobosan. Moderator, saya mau usul nanti kalau pertanyaan untuk saya udah, kemudian datang Ibu Mutia, kita gantian aja. Jadi beliau yang jadi sharing person dan pertanyaan nanti ke beliau aja. Jadi saya selesai sesi saya, nanti baru sesi keduanya. Gitu. Oh siap, Bapak di sesi pertama sudah cukup seperti itu Pak ya? Iya, karena itu lebih baik, karena nanti fokusnya kepada paparan undang-undang cipta kerja. Ini belum terlihat juga Pak. Ya, nggak apa-apa kita. Ada kesalahan teknis mungkin.
Ya, saya bisa 10-15 menit lagi lah. Siapa sambil mengisi? Berarti pandangan Bapak tentang Undang-Undang Cipta Kerja yang kemarin ada versi 1 800 sekian halaman, kemudian versi selanjutnya ada 900 halaman, bahkan sampai 1000 halaman. Itu seperti apa, Pak? Bahkan ada Jadi, pasal-pasal yang typo seperti itu, Pak. jadi gini, kita harus melihat sesuatu itu pertama nawaitunya, niatnya ini apa. Mana ada pemerintah maupun anggota dewan di seluruh dunia lah beramai-ramai, capek-capek hanya ingin membuat suatu undang-undang untuk menghancurkan negara. Mana ada sih? Emang nggak ada kerjaan lain apa? Jadi kita itu harus mempercayai dulu nawaitu atau niat pemerintah dan DPR sebagai wakil kita ini adalah ingin mencari sebuah terobosan untuk membangun negara lebih maju. Itu satu niat. Tujuannya apa? Tujuannya itu untuk memajukan perekonomian dan membuka lapangan kerja dan memberikan iklim investasi yang kondusif supaya banyak penanaman modal di dalam negeri terjadi sehingga membuka lapangan kerja yang sama-sama itu kan tujuan sehingga kita bisa mencapai kesejahteraan kemakmuran gitu kan. Nah, caranya itu adalah dengan Omnibus Law ini untuk cara tercepat, tersingkat untuk kita bisa melebur semua undang-undang yang saling silang, saling melintang sana sini itu untuk merealisasikan niat tujuan tadi. Tapi kalau soal halaman sekian apa itu kan teknis ya. Jadi kalau di persoalan ini pasti ada apa-apa nih karena kenapa halaman kurang apa karena kalau Anda pakai kertas folio, pakai paspartu, pakai A4 aja kurang halaman. Kan itu yang penting pasal isinya, kontennya apa, halaman di masalah. Siap, terima kasih atas penjelasannya Pak Teguh Reza. Selamat datang kita ucapkan kepada Ibu Mutia Atika SS, Ketua KPI Daerah Sumatera Utara yang baru saja bergabung. Selamat datang Ibu. Ada salam dari Pak Teguh Syahrul. Ya, salamnya adalah salamnya Salak Medan. Horas Bu. Ras. Jadi kan tadi sudah dibacain pantun ada Medannya tadi kan. Ya. Jadi saya kira kalau pertanyaan untuk saya sudah selesai, saya hanya ingin menyampaikan welcome kepada Ibu Mutia Atika dan saya ingin ingin menyampaikan bahwa saya sependapat atau sepandangan dengan paper atau PowerPoint yang di-share dari Ibu Mutia yang sudah saya baca, dan seharusnya begitulah sikap kita dalam menyambut Omnibus Law penyiaran apabila kita tidak mau tinggal atau ketinggalan kereta dalam kemajuan dunia digital ke depan. Terima kasih atas. Terima kasih Pak Teguh Reza atas. Saya tutup dengan pantun juga. Silakan. Daun sirih, daun kayu. Cakep. Terima kasih, thank you. Singkat padat jelas ya Pak. Yes, thank you very much ya. See you again. Terima kasih. Salam, semoga Indonesian Care Forum tambah berjaya. Terima kasih. I will. Thank you very much. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi See you wabarakatuh. again. Goodbye. Terima kasih Pak Teguh Syahrul Reza. Ini ada satu pertanyaan yang mungkin nanti bisa dijawab oleh Bu Mutia Atika setelah ada paparan. Karena sesi Pak Teguh Syahrul Reza sudah berakhir dan beliau tidak bisa melanjutkan diskusi kita pada siang hari ini. Baik, selanjutnya akan di pemaparan materi yang akan disampaikan oleh Ibu Mutia Atika. Sebelumnya saya akan membacakan CV singkatnya Ibu. Ibu Mutia Atika, jabatan Ketua KPI Daerah Sumatera Utara, pendidikan terakhir sarjana dari Universitas Sumatera Utara. Kegiatannya yaitu Trainer School Broadcast Media dan komisioner KPID Sumatera Utara sejak 2012 hingga sekarang.
Baik, kepada Ibu Mutiatika, waktu dan tempat kami persilakan. Terima kasih, Mas Amrul. Saya panggil Mas Amrul ya. Siap, Ibu. Mas Iya, Bu, baik. masih muda, Bu. Iya, terima kasih Mas Amrul dan salam hormat saya kepada Bapak Lektor tadi yang sudah terlebih dahulu memberikan paparannya dan pandangannya terkait dengan Undang-Undang Cipta Kerja ya. Nah mungkin host atau Mas Amrul boleh slide saya di-share untuk bisa diperhatikan bersama. Baik. Jadi kita mulai dari awal. Silakan dilanjut slide berikutnya. Ya, jadi kalau kita bicara mengenai Komisi Penyiaran Indonesia Daerah, prinsipnya Komisi Penyiaran Indonesia Daerah itu dengan era teknologi yang sekarang sangat mendorong dan sangat apa namanya ya menyambut baik dengan adanya penyiaran digital karena ini memang banyak sekali manfaat dari perubahan teknologi yang sekarang ini yang Bapak Ibu atau Mbak atau Mas yang mengikuti Zoom meeting ini melihat bahwa atau pernah menonton atau mendengarkan siaran-siaran baik televisi ataupun radio di mana siaran tersebut itu adalah teknologinya masih analog begitu ya dan masih menggunakan jaraknya itu terbatas, ada jangkauan wilayahnya. Nah, oleh karena itu dengan teknologi terbaru di mana Indonesia sudah akan beralih teknologi dari analog kemudian akan menjadi digital, ini akan memudahkan sistem penyiaran yang ada di Indonesia dan menguntungkan dari segi bisnis juga peluang usaha. Kalau sekarang itu bisnis dan peluang usahanya sangat terbatas dengan jangkauan wilayah yang juga terbatas. Jadi misalnya Mbak-mbak atau mas-mas atau bapak ibu yang mengikuti Zoom meeting ini ketika menonton satu siaran televisi apa ya kira-kira TV One atau Metro TV atau juga SCTV, Trans 7, Trans TV itu ditonton dengan sistem jangkauan siaran wilayah yang terbatas. Nah, mereka memperoleh izin dengan wilayah misalnya di contoh di Kota Medan hanya bisa bersiaran di Kota Medan, tapi tidak menjangkau wilayah-wilayah di luar Kota Medan seperti misalnya yang berada di kabupaten kota yang cukup jauh dari wilayah Kota Medan, misalnya di Padang Sidimpuan atau mungkin di daerah-daerah yang blank spot yang tidak terjangkau oleh jangkauan terestrial ini, maka akan ke depan akan bisa menyaksikan siaran dengan teknologi penyiaran digital dan bisnis juga peluang usaha akan berkembang setelah adanya penyiaran secara teknologi digital terkait dengan apa yang sudah diamanahkan dalam Undang-Undang Cipta Kerja terkait penyiaran digital. Nah, mungkin slide selanjutnya, Mas. Ya. Baik. Nah, Undang-Undang Cipta Kerja ini adalah amanat berdasarkan pada amanat pasal 60A ayat 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 ini bisa dilihat di slide tentang Cipta Kerja, yaitu proses perpindahan sistem penyiaran dari analog ke digital atau disebut sebagai ASO, analog switch off. Ini harus tuntas di 2 tahun ke depan gitu ya. Jadi tahun 2022 nanti kita dalam sistem penyiarannya Indonesia tidak lagi menggunakan sistem penyiaran analog seperti yang saat ini sedang berlaku begitu ya, sedang ya digunakan. Nah, ke depan sampai tahun 2022 maka harus semua
sistem penyiaran khususnya untuk televisi itu sudah harus digitalisasi yang sifatnya sangat praktis dan menyentuh ke wilayah-wilayah yang saya sebut tadi adalah yang tidak terjangkau atau dalam kata lain adalah blank spot gitu ya. Untuk itu harus ada penyempurnaan regulasi. Sekarang ini baru regulasinya payung hukumnya adalah Undang-Undang Cipta Kerja, tetapi secara sistematisnya, secara teknisnya, secara turunannya itu belum diatur secara implisit begitu ya. Makanya harus ada penyempurnaan regulasi lewat peraturan pemerintah maupun nanti ada revisi Undang-Undang Penyiaran. Sekarang ini Undang-Undang Penyiaran yang berlaku adalah Undang-Undang Penyiaran 32, di mana tidak tercantum terkait dengan penyiaran digital. Penyiaran yang dimaksud dalam Undang-Undang 32 adalah penyiaran terestrial berbasis wilayah seperti yang saat ini kita tonton khusus untuk televisi, gitu ya. Nah, khusus untuk penyiaran digital tidak ada termaktub di dalam Undang-Undang 32. Hanya ada termaktub di Undang-Undang Cipta Kerja. Slide selanjutnya, Mas. Jadi lihat ya, ini migrasinya berdasarkan ASO ya, kalau kami sebut singkatnya itu teknologi. ASO harus beralih teknologi dari analog menjadi digital, yang dimaksud di ayat 1 di Undang-Undang Cipta Kerja dan penghentian siaran analog, switch off, diselesaikan paling lambat 2 tahun sejak mulai berlakunya Undang-Undang Cipta Kerja ini. Artinya tahun 2022 harus sudah menggunakan semua sistem siaran digital. Selanjutnya, kenapa harus sistem digital, penyiaran digital, dan apa manfaatnya, dan apa yang yang menjadi peluang-peluang di dalam sistem penyiaran digital ini? Bisa dilihat meminimalisirkan luberan siaran di wilayah 3T. 3T itu kita ketahui terluar, terbelakang, dan terdepan ini sangat bersinggungan dengan siaran-siaran perbatasan juga ya, termasuk dengan negara-negara yang berbatasan dengan Indonesia. Ini luberan-luberan siarannya itu sangat mempengaruhi kita gitu ya. Kalau misalnya luberan siaran dari Singapura yang bisa diterima oleh masyarakat di Kepulauan Riau, di Kepri, di Batam, ini juga bisa diminimalisir dengan penyiaran digital. Kemudian kualitas teknik audiovisualnya yang jauh lebih baik tentunya ya, akan lebih jernih, kualitas suaranya juga akan lebih jelas, gambarnya juga akan lebih terang, warna juga akan lebih terlihat. Nah, ini akan berubah, semuanya akan memanjakan masyarakat dari sisi kualitas audiovisual yang kelihatan nantinya. Kemudian terwujudnya diversity of content dan diversity of ownership. Kenapa? Karena akan semakin banyak konten yang akan tumbuh dengan semakin banyaknya kanal yang akan dipergunakan dan bisa menjadi peluang bisnis bagi masyarakat. Jadi kalau sekarang ini satu kanal itu atau satu frekuensi itu digunakan oleh satu perusahaan media, begitu ya. Ke depan satu kanal itu bisa digunakan oleh beberapa perusahaan media, bisa sampai 8 hingga 14 perusahaan media yang mempergunakan satu kanal, sehingga akan menumbuh kembangkan bisnis yang ada dan terwujud. Kalau satu media menciptakan satu konten atau menciptakan beberapa banyak konten dalam program siarnya, maka akan semakin banyak konten yang akan tercipta. Jadi adanya diversity of content dan diversity of ownership. Ownership ini kepemilikan akan semakin bertambah gitu ya, dengan bertambahnya kanal, berkemungkinan satu kanal digunakan oleh 8 hingga 14 perusahaan media nanti yang akan bisa bersiaran di situ. Selanjutnya. Ini peluang bagi masyarakat menciptakan banyak lapangan kerja, khususnya di bidang konten kreatif. Jadi kalau selama ini konten kreatif yang
Mbak atau Mas atau Bapak Ibu yang saat ini mengikuti mengenai konten kreatif itu sering muncul di YouTube, makanya ada YouTuber, itu kan akibat dari munculnya banyaknya konten-konten yang kreatif ya. Sekedar minum kopi juga kalau itu menarik, kiranya misalnya dengan kopi yang berbeda, kopi yang dengan gelas yang warna-warni, itu bisa dinaikkan menjadi sebuah konten dalam YouTuber gitu ya. Nah, sekarang ini dengan adanya nanti penyiaran digital, maka konten-konten kreatif juga bisa dimasukkan lebih terarah gitu ya. Kalau YouTube mungkin tidak terarah ya, dalam durasi juga tidak terarah, tidak terplanning, tidak terencana. Tetapi nanti kalau dalam penyiaran digital dan dalam sebuah perusahaan media tentunya akan lebih terarah durasi konten dan konten-konten kreatifnya juga akan lebih bervariatif tentunya dengan adanya penyiaran digital. Kenapa? Karena dimudahkan dengan pembuatan konten-konten kreatif semua dengan teknologi yang sudah digital. Selanjutnya. Nah, ini juga mendorong adanya pendapatan negara dari pajak dan tentu saja pajak meningkat. Kalau sudah banyak orang yang berminat melirik dunia penyiaran saat ini dengan teknologi digitalnya, tentu kan ada bisnis di situ ya. Maka akan ada pajak, ada dorongan pajak yang pendapatan bagi negara, gitu. Lanjutnya, Mas. Boleh slide selanjutnya? Halo. Slide selanjutnya. Ada gangguan teknis, Bu. Mohon maaf. Oh, oke. Ya, jadi peluang-peluang itu yang bisa mendorong masyarakat untuk berbisnis di dunia penyiaran. Kalau sekarang ini mungkin agak lesu dunia penyiaran. Kenapa? Karena ya tadi dibatasi oleh jangkauan wilayah yang terestrial, yang hanya bisa dilihat oleh wilayah-wilayah tertentu sesuai dengan izinnya. Di slide juga bisa dilihat ada multiplier, efek penyiaran digital, menjamur. Ini prediksi ke depan ketika penyiaran sudah digitalisasi ya, banyak tumbuh kembang bisnis UMKM terutama dari sisi pengisi konten. Gitu. Boleh slide selanjutnya? Bisa? Udah. Ya. Nah, dari sini bisa diketahui bahwa KPID sangat mendorong adanya penyiaran digital ini sesuai dengan amanah Cipta Kerja, karena memang banyak manfaat yang diperoleh dari penyiaran digital ini. Upaya yang dilakukan, yang harus dilakukan adalah kita terus menstimulan dan tentunya harus ada upaya aturan-aturan selanjutnya, gitu ya, turunan selanjutnya. Saya pikir itu dulu, nanti akan lebih banyak berdiskusi terkait dengan Undang-Undang Cipta Kerja dan penyiaran digital ini. Begitu, Mas Amro. Oh, siap. Terima kasih, Bu. Ini sudah bisa slide-nya, Bu? Apa mau Sudah bisa? Dulu? Sudah bisa. Boleh. Oke. Ya. Nah, di sini upaya-upaya kita yang harus kita lakukan dari sudut pandang KPI memerlukan dukungan kebijakan ya, sudah tentu ya, yang mengatur secara normatif kebijakan yang jelas gitu. Nah, turunannya bisa PP, tadi saya sampaikan di awal, berupa PP. Kemudian infrastruktur, menyangkut infrastruktur pendukung, menjadi leading sektor adalah pemerintah gitu ya. Infrastruktur yang harus disiapkan, pemerintah sudah harus siap dengan digitalisasi. Jadi jangan kita menggaungkan digitalisasi, ternyata infrastrukturnya belum siap. Dibutuhkan jaringan infrastruktur yang tidak bermasalah tentunya di berbagai macam wilayah di seluruh Indonesia. Kemudian siaran digital membutuhkan kesiapan SDM yang terampil dan menguasai teknologi tentunya. Sumber daya manusia yang tidak menguasai teknologi akan sangat sulit sekali dalam
beradaptasi terhadap program atau sistem penyiaran digitalisasi nantinya. Oleh slide selanjutnya. Nah, upaya yang dilakukan harus adanya sosialisasi yang merupakan bagian dari menyiapkan masyarakat kita untuk menuju era penyiaran digital, gitu ya. Jangan kita saja, pemerintah dan lembaga independen saja yang sibuk dan juga lembaga penyiaran yang sibuk dengan penyiaran digital, tetapi masyarakat nggak tahu apa itu penyiaran digital. Nah, mereka sama saja nggak akan bisa menerima siaran digital, misalnya dengan alat atau penerimaan set-top box, gitu ya. Masyarakat harus paham bagaimana untuk memperoleh siaran atau bisa menangkap siaran digital, mereka harus punya set-top box. Nah, ini harus disiapkan juga oleh pemerintah dan juga harus ada sosialisasi apa itu set-top box. Kemudian televisi yang seperti apa yang bisa menerima siaran digital. Ini kan perlu diinformasikan kepada masyarakat. Ya, saya pikir itu. Kemudian slide selanjutnya. Nah, peraturan KPI sejauh ini adalah yang berlaku tentang pedoman perilaku penyiaran P3 dan SPS. Dari sisi konten, KPI juga mengawasi konten masih menggunakan dasar hukumnya adalah P3 SPS. P3 SPS itu adalah pedoman perilaku penyiaran dan standar program siaran tertuang pada PKPI 01 dan 02 tahun 2012. Jadi pada saat pengawasan konten, KPI, baik KPI pusat maupun KPID akan landasan hukumnya adalah P3 SPS dan di sini dasarnya PKPI ya. Di sana ada pasal-pasal. Nah, mungkin KPID dan KPI pusat, dalam hal ini KPI seluruh Indonesia juga harus siap untuk menyempurnakan kembali atau melihat kembali poin-poin di mana pasal-pasalnya masih bisa nggak beradaptasi atau beradaptasi dengan penyiaran digital, konten-konten yang nanti akan disiarkan secara digitalisasi. Selanjutnya. Nah, ini perlu ada sinergisitas bersama gitu ya, antara DPR RI, DPRD, perguruan tinggi, organisasi masyarakat, KPI pusat, KPID, lembaga penyiaran, dan lembaga-lembaga lainnya. Lembaga-lembaga lainnya bakti ya, yang sekarang ini sedang bergiat. Kemudian ada asosiasi televisi swasta, kemudian asosiasi televisi digital. Nah, ini semua harus duduk bersama untuk merumuskan supaya penyiaran digital ini bermanfaat dan punya peluang-peluang gitu ya, dan memang tujuannya adalah demi kemajuan negara kita. Saya pikir itu. Kemudian selanjutnya. Nah, kalau di Sumatera Utara, contoh televisi atau penyiaran digital, ada Nusantara TV, mungkin di Jakarta juga sudah ada Nusantara TV ya, bisa ditonton dengan sistem penyiaran digital. Saat ini harus menggunakan set-top box, dan mereka masih menggunakan kanal yang ada nyantol di TVRI, kemudian juga itu Inspira TV juga bersiaran secara digital. Selanjutnya. Nah, ini dunia bertransformasi ke era digital, kontennya juga harus disesuaikan. Saya pikir ini platformnya jelas ya, the world is going digital, content is the king, but platform is the kingdom. Artinya konten itu nanti akan menjadi raja dari sistem penyiaran digital ini, tetapi platform itu tetap harus menjadi sebuah kerajaan kedudukan yang tidak tergantikan gitu ya. Selanjutnya. Baik, ini pasal undang-undang Cipta Kerja, pasal 3, undang-undang, pasal 3, Undang-Undang 32 tahun 2022, bisa dilihat. Ya, di slide selanjutnya. Ya, saya pikir itu dulu, kita berdiskusi akan lebih baik dan mungkin lebih hidup Zoom meeting ini dengan diskusi dari adik-adik, mbak-mbak, mas, dan juga bapak ibu yang mengikuti Zoom meeting ini. Terima kasih, saya ucapkan ya, kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Ibu Mutiatika telah membawakan materi tadi. Seperti kita lihat semua, ada berbagai macam paparan yang sudah
disampaikan oleh Ibu Muti Atika, Ketua KPID Sumatera Utara. Jika ada pertanyaan dari audiens, dipersilakan bisa melalui video langsung. Kita masih ada waktu 30 menit lagi, bisa melalui video langsung atau melalui chat. Nanti akan saya bacakan ke Bu Mutia. Jadi gini Ibu, tadi pas sesinya Pak Prof. Tengku Syahrul Reza, ini ada pertanyaan, ada kekhawatiran bahwa Undang-Undang Cipta Kerja itu akan mengurangi peran pengawasan dari KPI. Menurut pandangan Ibu seperti apa itu? Kalau pengawasan dari sisi apa? Pengawasan dari sisi perizinan, ya bisa jadi. Tapi kalau pengawasan dari sisi konten, saya pikir enggak. Justru akan dikuatkan dan KPI justru harus menguatkan dirinya, menguatkan lembaganya, karena ini menjadi tantangan bagi KPI dalam pengawasan konten. Karena tadi saya sampaikan, konten akan muncul, variatif, akan semakin banyak. Gitu ya. Tapi kalau pengawasan dalam proses legalitasnya, ya bisa jadi kita tunggu saja dulu bagaimana PP-nya, peraturan turunannya nanti. Saya pikir itu. Baik. Terima kasih jawabannya Ibu. Mungkin saya lempar ke audiens, barangkali ada yang bertanya langsung ke Ibu Muti Atika, dipersilakan. Kan? Atau ada yang ingin tahu juga mungkin kan? Apa Maaf, Ibu, lebih jauh lagi? Suaranya kurang begitu jelas. Oke. Ini sudah terdengar? Sudah cukup. Jadi memang ini teknologi ya, teknologi peralihan teknologi. Pada dasarnya kalau kita sebagai penonton mungkin tidak terlalu merasakan alih teknologi yang ya bukan tidak terlalu ya, karena kualitas siarnya juga akan berbeda. Sebenarnya ini sangat mempengaruhi masyarakat, di mana masyarakat itu nanti bisa masyarakat yang tadinya berada di blank spot gitu ya, tidak bisa nonton penyiaran-penyiaran yang sekarang ini secara analog, tetapi nanti ke depan bisa yang berada di desa-desa, berada di wilayah perbatasan, ke depan akan ikut mendapatkan informasi-informasi penting terkait dengan siaran gitu ya. Nah, kualitas siarannya juga nggak kayak sekarang, mungkin ya akan lebih tajam, warna akan lebih terlihat jelas, gambar juga akan lebih baik, seperti itu. Banyak sih manfaat dari penyiaran digital ini. Baik Ibu, terima kasih. Lempar lagi ke audiens, barangkali ada yang mau bertanya, bisa disampaikan lewat fitur chat atau bertanya langsung. Silakan. Jika tidak ada, mungkin saya akan menanyakan langsung ke Ibu Mutia. Ini ada beberapa polemik ya mengenai undang-undang, khususnya undang-undang penyiaran. Ini ada satu opini, saya baca artikel, ada satu opini bahwa undang-undang penyiaran di UU Cipta Kerja ini membuat penyiaran makin Jakarta sentris, Ibu. Karena katanya undang-undang Ciptaker ini membuat perubahan atas pasal 33 Undang-Undang Penyiaran dan menetapkan bahwa cakupan wilayah siaran dapat meliputi seluruh Indonesia. Ini Undang-Undang Ciptaker pasal 72 angka 3. Padahal Undang-Undang Penyiaran memiliki ketentuan soal sistem siaran jaringan. Dalam hal ini, sebuah stasiun hanya dapat bersiaran secara lokal dan harus membentuk jaringan dengan stasiun lokal lainnya jika ingin bersiaran di luar wilayahnya. Itu menurut Ibu seperti apa, Ibu? Kan sudah jelas tadi Mas Amrul kan sudah bacakan kan, tetap masih ada sistem siaran jaringan. Nah makanya kita masih, kalau saya optimis bahwa tidak terjadi
Jakarta apa? Sentris. Jakarta sentris atau Jakartanisasi gitu ya. Saya bahasa ini ya. Ini saya optimis tidak akan terjadi itu. Kenapa? Karena tadi sudah jelas dibacakan oleh Mas Amrul bahwa tetap sistem siaran jaringan itu tidak dihilangkan seperti analog yang sekarang ini. Jadi harus ada, KPI kan tetap melakukan pengawasan dan KPI berfungsi untuk mendorong dan melihat adanya konten-konten yang sifatnya kedaerahan, yang menginformasikan wilayah-wilayah yang ada di seluruh Indonesia. Malah justru akan lebih mudah dengan teknologi penyiaran digital. Tidak lagi seperti sekarang mungkin membutuhkan waktu, kemudian dalam rangka menyiapkan programnya juga tidak seperti sekarang ya. Saya pikir kita optimis saja dan makanya ini perlu dukungan bersama dan perlu duduk bersama tadi seperti yang saya utarakan bahwa KPI pusat dalam hal ini dan KPID, DPR, DPRD, asosiasi-asosiasi televisi juga harus ikut mendorong adanya tumbuh kembang informasi-informasi yang berasal dari daerah. Nah, ini harus dikawal dengan turunan peraturannya. Lagi-lagi kita masih menunggu turunan dari undang-undang, PP-nya kah gitu nanti. Nah, disitulah mungkin kita perlu duduk bersama supaya di dalam PP-nya akan ada bentuk atau sistem pengawasan terhadap siaran-siaran yang menginformasikan wilayah di daerah di seluruh Indonesia. Iya. Terima kasih atas jawabannya Ibu. Saya lanjutkan pertanyaannya Ibu, ada di ruang chat, ada yang bertanya, Saudara Angga Pramana, Fakultas Teknik Universitas Jakarta. Izin Ibu, terkait terciptanya Undang-Undang Cipta Kerja, dorong peran penyiaran digital, sesuai dengan tema, pandangan Ibu apakah akan benar-benar direalisasikan oleh kebanyakan orang, apa hanya kiasan? Sebagai pendongkrak popularitas semata yang telah mengikuti aturan yang berlaku, tetapi di lapangan banyak sering terjadi dan jarang dilaksanakan ketika undang-undang itu sudah ada dan diketahui kebanyakan orang. Iya. Mungkin ini lebih ke implementasinya, Bu. Seperti apa, Ibu? Iya. Ya, kalau saya sangat optimis ini akan dijalankan implementasinya. Kenapa? Karena sudah instruksi presiden dan sudah diundang-undangkan. Nah, makanya ini akan dijalankan dan beberapa KPID juga akan ikut turut mendorong dan mengawasinya. Kenapa? Karena ini kan tadi saya sudah sampaikan dalam slide, banyak peluang loh di sini, peluang bisnis, peluang membuka lapangan kerja, gitu ya. Adanya konten-konten, informasi yang semakin mudah untuk dijangkau dan disebarkan ke seluruh wilayah daerah di yang tadinya blank spot. Jadi rugi kalau nggak diimplementasikan, gitu ya. Kalau pebisnis masih pakai analog, walaupun nggak ada undang-undangnya, tapi saya sih optimis banget karena ini sudah instruksi dan 2022 gitu ya secara teknologi nggak lagi kita menggunakan analog gitu ya. Nah kalau masih ada mau pebisnis itu pakai analog ya sayang lah nanti akan dengan sendirinya tertinggal kok gitu. Sekarang ini kan bisa kita lihat contoh ya, misalnya media yang bisa dirasakan apa ya, media cetak gitu ya, media cetak kan dengan sendirinya akan bergeser orang dengan teknologi adanya berita online begitu. Jadi kalau masih mempertahankan analog ya rugi lah para pebisnis itu kalau saya pikir ya. Jadi saya optimis ini akan terimplementasikan. Hanya perlu pengaturan peraturan yang jelas terkait ini agar sistem penyiaran digital ini memang bermanfaat dan demi kemakmuran dan kemajuan negara kita. Iya, terima kasih Ibu. Berarti lebih ke mengikuti perkembangan zaman seperti itu Bu ya. Betul. Ini Ibu ada pertanyaan terakhir mungkin ya sebagai penutup dari Firdaus Universitas Jakarta. Apakah dalam Omnibus Law khususnya tentang penyiaran ini, apakah ada perubahan terkait masalah sensor Bu? Ini kan KPI kan kerjanya yang kita ketahui sensor menyensor. Sebenarnya kalau sensor itu ada di lembaga sensor film ya. Tapi bagian dari KPI Bu ya?
Iya, tidak. Mereka lembaga tersendiri gitu ya. Bedanya dengan KPI, lembaga sensor film itu mensensor ketika belum tayang, gitu ya. Jadi semua yang belum tayang itu film, sinetron, iklan disensor ketika belum tayang. Harus dilihat dulu sebelum ditayangkan di lembaga penyiaran gitu ya. Nah, kalau KPID atau KPI secara keseluruhan itu mengawasinya ketika dia sudah tayang, baik di iklan ataupun sinetron atau film atau program-program talk show, siaran dan lain sebagainya itu kita awasi dan kita lihat ada tidak pelanggaran itu ketika sudah tayang di lembaga penyiaran baik TV maupun radio. Itu bedanya. Nah, kalau nanti dengan Undang-Undang Cipta Kerja ini apakah membatasi gitu ya, membatasi wilayah kerja KPI gitu ya? Lebih ke apa? Ada peraturan tentang sensor seperti itu pertanyaannya. Enggak ya, karena kita tidak mensensor sebelum tayang, tapi ketika sudah tayang, di situ kita harus menyaksikan dan mengawasinya. Jadi berbeda dengan lembaga sensor film dan sensor yang dimaksud oleh tadi Mas apa? Maaf, penanya. Mas Angga Pramana. Iya, Mas Angga. Jadi berbeda yang dimaksud dengan sensor yang disampaikan tadi. Kita hanya mengawasi ketika sudah tayang. Jadi kalau contoh sinetron Ku Menangis gitu ya, sebelum tayang yang soundtracknya saya nggak hafal sih judulnya gitu ya, tapi yang soundtracknya booming banget suka dinyanyiin ibu-ibu gitu kan, itu biasanya sebelum dia tayang itu disensor oleh lembaga sensor film. Ketika sudah tayang, maka itu ranahnya KPI untuk menyaksikan ada tidak pelanggaran, adegan kekerasan misalnya, adegan pelecehan, itu ranahnya KPI. Ya, sudah cukup jelas. Oh, mohon maaf tadi yang nanya ini Mas Muhammad Firdaus itu, bukan Mas Angga. Mas Angga tadi pertanyaan sebelumnya. Oh, Saya rasa sudah cukup jelas jawabannya. Baik, jika tidak ada yang bertanya, kita akhiri pada webinar pada siang hari ini. Baik, terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Demikian acara webinar pada siang hari ini. Semoga kita dapat mendapat pencerahan terhadap polemik yang mungkin sampai saat ini masih menjadi polemik di masyarakat, yaitu Undang-Undang Cipta Kerja, khususnya yang kita bahas pada siang hari ini adalah Undang-Undang Cipta Kerja bidang penyiaran. Terima kasih semuanya. Saya dari moderator undur diri. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke MC. Waalaikumsalam. Baik, terima kasih kepada moderator dan dua narasumber kita hari ini, yaitu Bapak Tengku Syaloreza dan Ibu Mutia Atikah. Demikian acara webinar pada siang hari ini dengan tema Undang-Undang Cipta Kerja Dorong Peran Penyiaran Digital. Semoga dapat membawa pencerahan di tengah polemik Undang-Undang Cipta Kerja ini pada saat ini. Terima kasih. Bila ada kekurangan, billahi wa taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekedar informasi kepada seluruh audiens, nanti mendapatkan sertifikat yang dikirim via email. Terima kasih Ibu Mutia. Terima kasih. Sampai ketemu lagi.